지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ade Chandra SMMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisha Nuraini dengan NPM 2241116 dari kelas Manajemen 22A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas analisis struktur modal. Definisi struktur modal. Menurut Sahrial 2009, struktur modal adalah perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen serta utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Sementara itu, menurut Martono dan Harjito 2010, struktur modal atau kapital struktur adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Selanjutnya, pembagian dan kebijakan struktur modal. Kebijakan struktur modal merupakan keputusan penggunaan sumber dana utang untuk membiayai operasional perusahaan. Penggunaan utang mempunyai konsekuensi menanggung beban biaya bunga. Semakin besar jumlah utang, maka semakin besar biaya bunga yang harus ditanggung, sehingga dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. Struktur modal pada dasarnya merupakan suatu pembiayaan permanen yang terdiri dari modal sendiri dan modal asing, di mana modal sendiri terdiri dari berbagai jenis saham dan laba ditahan. Selanjutnya adalah rasio struktur modal. Brigham dan Houston 2011 dengan halaman 171 menyatakan struktur modal yang optimal suatu perusahaan adalah struktur yang akan memaksimalkan harga saham perusahaan. Struktur modal dapat dinyatakan dalam rasio debit to equity, DER. Struktur modal diukur menggunakan rasio utang terhadap modal, debit to equity ratio, yaitu rasio untuk mengukur besarnya perbandingan utang dengan modal. Bertujuan untuk mengetahui besaran setiap rupiah modal yang menjadi jaminan utang. Selanjutnya adalah struktur modal dan kebijakan perusahaan. Menurut Undang-Undang Dasar Ketenagakerjaan, kebijakan perusahaan adalah peraturan yang ditulis oleh perusahaan yang berisi syarat kerja dan tata tertib korporat. Kebijakan dan prosedur perusahaan ditetapkan untuk menetapkan aturan perilaku dalam suatu organisasi yang menguraikan tanggung jawab karyawan dan pemberi kerja. Pengelolaan kebijakan dan prosedur perusahaan bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja serta kepentingan bisnis pemberi kerja. Tergantung pada kebutuhan organisasi, berbagai kebijakan dan prosedur menetapkan aturan mengenai perilaku karyawan, kehadiran, aturan pakai, privasi, dan bidang lainnya yang terkait dengan syarat dan ketentuan kerja. Selanjutnya adalah right issue dan kebijakan struktur modal. Apa itu kebijakan right issue? Yaitu merupakan upaya emiten untuk menghemat biaya emisi serta untuk menambah jumlah saham beredar. Dengan adanya right issue, maka struktur modal perusahaan akan berubah.
Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara jumlah utang dengan modal sendiri. Jika struktur modal perusahaan diubah dengan menggunakan cara saham, penawaran terbatas akan berakibat jumlah saham yang beredar akan semakin besar. Selanjutnya adalah teori struktur modal. Teori ini berpendapat bahwa adanya struktur modal yang optimal, yang berarti memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, yakni bisa berubah-ubah untuk memperoleh nilai perusahaan yang optimal. Adanya struktur modal yang memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana, baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Next. Berikut terdapat beberapa teori landasan untuk melaksanakan struktur modal. Ada 5 yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah teori pendekatan tradisional. Kedua, teori pendekatan Modigliani dan Miller. Ketiga, teori trade-off dalam struktur modal. Keempat, teori pecking order. Yang kelima, teori asimetris informasi dan signaling. Next. Selanjutnya adalah struktur modal dan sumber dana perusahaan. Struktur modal merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber dana yang paling menguntungkan. Sumber dana yang nantinya akan digunakan perusahaan untuk operasionalnya agar mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan laba, meningkat nilai perusahaan. Selanjutnya, pada kesimpulan materi ini adalah struktur modal adalah antara modal ditahan dan kepemilikan perusahaan dengan modal asing yang berupa utang jarak pendek maupun utang jarak panjang. Pengelolaan kapital struktur ini bertujuan untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, pengelolaan kapital struktur yang baik menandakan perusahaan berada dalam pengelolaan keuangan yang baik. Kondisi finansial terjaga aman sehingga perusahaan terhindar dari kerugian yang dapat mendatangkan masalah. Untuk memudahkan pengelolaan struktur modal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan proses bisnis dengan menggunakan aplikasi seperti online pajak. Baik, sekian pada permateri kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even